تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ
Amin ya rabbal alamin. Dan ziarah kepada Rasulullah SAW
mungkin nanti cucu-cucu kita, mungkin nanti anak-anak kita, yang bakal nanti mereka ini menjadi celengan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang syurutus shalah. Wa min syurutus shalah, di halaman yang sekarang kita bahas di halaman 21 sebelah kiri. Kita sudah memasuki hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita membahas tentang sholat. Yang pertama, sholat itu wajib. Sebelum sholat wajib untuk wudu, harus bersuci. Bersuci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas wudu. Wafu wudu sita. Itu yang pelajaran yang kemarin kita ulang sebentar. Fardu-fardunya ada 6. Yang pertama al-awwal niyat, yang pertama niat. Niat di dalam hati. Kan? Kalau disebutkan itu sunnah. Atau halatul salat bil qalb. Niatnya halatul salat. Niat nawaitul wudu seperti biasa lengkap itu lebih afdal. Niat halatul salat boleh, lillahi ta'ala boleh. Nawaitul halatul salat lillahi ta'ala itu boleh. Nawaitul taharah lillahi ta'ala itu boleh. Bil qalb di dalam hati. Kalau disebutkan itu sunnah awal yang dengan niat al-mujahid indah ghusl wajhi. Niatnya itu tempatnya adalah bukan ketika membasuh tangan, tapi ketika membasuh wajah. Terus kemudian kedua, ghusl yadaini mal mirfaqaini. Ghusl yadaini ila marafiq. Yang kedua tangan. Yang kedua tangan. Terus ketiga membasuh sebagian daripada rambut. Kalau rambutnya panjang nggak boleh ujungnya, harus daripada sesuatu hal yang tumbuh daripada rambut ini, maka biji syarab. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masurasi badul syarifi hati. Gitu. Yang ketiga masuliyataini ma'rifaqaini. Yang keempat masurasi badul masurasi, membasuh sebagian daripada kepalanya yaitu rambut. Yang kelima ghusl rijlaini. Jadi pertama wajah, ini yang wajib. Ini yang wajibnya. Membasuh tangan itu sunnah. Berkumur itu sunnah. Terus istinsyak, masukkan air ke dalam hidung sunnah. Terus intisar sunnah. Wal baqi dan selebihnya itu wajib. Dari wajah, tangan, rambut, kaki itu wajib. Dan kenapa kok harus ada yang sunnah? Kenapa kok harus dikerjakan itu sunnah? Karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu yang wajib aja, itu ibadah kita hambar, nggak ada rasanya. Rasanya udah hambar. Gitu. Oleh karena itu diselingi daripada membasuh tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, itu daripada sunnah, agar ibadah kita ini ada rasanya. Gitu. Kemudian setelah itu terakhir adalah tertib. Tertib ini Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, anna Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'i, memanggil para sahabatnya untuk wudu. Bagaimana caranya wudu? Kemudian faghasala kaffaihi salasa marrat. Kemudian Sayyidina Utsman ini di depan para sahabat membasuh tangan tiga kali. Kemudian sumamat mato, berkumur. Kemudian wastansara, masukkan air ke dalam hidung terus mengeluarkan. Terus sumabat salah wajib salah sama membasuh
membasuh tangan sebelah kanan sampai mirfaq. Ila mirfaq sebanyak tiga kali. Kemudian yang kiri seperti itu juga tiga kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengambil sebagian daripada air untuk membasuh daripada sebagian daripada kepalanya, yang mana tubuhnya rambut. Summa ghassala rijlahul yumna, kemudian mendahulukan kaki kanannya ila ka'baini salasa maratin, 3 kali. Summa yusra misalnya, kemudian yang 3 kali juga sebelah kiri. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wudhu seperti apa yang telah aku lakukan ini setelah wudhuku ini. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dari awal sampai akhir itu kan tertib. Dari tangan itu daripada tertib. Itu. Ada juga dari diambil daripada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalam bab haji, berkaitan dengan bab haji, yaitu apa? Tawaf, bukan tawaf, apa? Sa'i. Sa'i dari mana awalnya? Sa'i dari ini sa'i ini dari dari Safa wal Marwah, bukan dari Marwah ke Safa. Dari Safa wal Marwah. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentertibkan haji itu dari Safa wal Marwah, di bagian ibadah seperti itu. Nah, itu dalil daripada tertib yang diambil daripada dalil wudu, yang mana dianjurkan tertib itu daripada Al-Qur'an, yang diambil daripada Al-Qur'an, yang diambil daripada hadis yang tadi Sayyidina Utsman yang memberitahu kepada para sahabatnya. Di sini jelas. Gampang sudah alhamdulillah kita sudah melakukan setiap 5 waktu. Cuma buat pemahaman aja. Yang akan masuk ini adalah wayat kudul wudu, hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu. Wayat kudul wudu ma kharaja minas sabilaini ilal mani wa masbul. Wayat kudul wudu, hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu. Nawaqid, apa itu nawaqid? Nawaqidul wudu itu apa maksudnya? Asbabul lati yantahi wudu'a bi wujudi wahidin minha. Sebab-sebab yang menyelesaikan daripada nama kata wudu, yang menghilangkan wudu, yang membatalkan wudu, biwujudi wahidin minha, apabila ada salah satu daripada syarat-syaratnya. Itu. Huwa izalatu syai'un aslihi wa hiya arba'atun nawaqid. Yang membatalkan wudu itu ada 4 syaratnya. Apabila ada di antara 1, 4 ini, maka batal wudu. Ini kita baca. Jadi Bapak baca matanya, baca kesimpulannya, saya yang mensyarahkan. Yang pertama, makharaja minas sabilaini illal mani. Sesuatu apa-apa yang keluar daripada sabilain. Apa ini sabilain? Apa sabilain? Sesuatu golongan yang ada di bawah. Yang ada di bawah kita, yang di depan maupun yang di belakang. Apapun, hatta walaupun itu keluar suatu mutiara benar-benar mutiara, keluar daripada 2 golongan ini, maka itu batal wudu. Kecuali apa? Mani. Air mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Tapi apa? Kaidahnya adalah innal mani aujaba a'dhamul amra
Ini kaidah mani. Dia tidak membatalkan wudu, tapi harus mandi. Harus mandi. Contoh, kalau hadir majlis taklim kan biasanya kan orang duduk sambil tidur. Duduk sambil tidur. Terus kemudian dia keluar mandi. Wudunya batal. Wudunya nggak batal, akan tetapi dia nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat karena harus mandi. Itu. Tapi mandi apa? Mandi suci. Mandi suci. Dia tidak membatalkan wudu, akan tetapi harus mandi. Itu konsepnya. Kemudian selanjutnya, ilal mani wa masuk kubulin, memegang kemaluan anak Adam. Kemaluan sendiri, kita manusia. Kemaluan anak Adam. Siapapun, contoh kita punya anak kecil, punya anak, punya cucu. Terus kalau buang air kecil itu kan perlu bimbingan. Terus mau diistijah harus dibimbing oleh orang tuanya, oleh kakeknya, oleh walinya, siapapun. Terus apabila kita memegang daripada kemaluan si anak ini, maka wudu kita batal. Kemudian apabila kita memegang kemaluan hewan, maka tidak batal karena dia bukan anak Adam. Dia seekor hewan. Tapi kalau memegang kemaluan anak Adam maka batal. Tapi ada syaratnya. Bagaimana caranya nggak batal? Bagaimana caranya nggak batal? Itu apabila pertangan dengan jari itu menempel. Jadi yang batal itu jarinya aja. Apabila kita memegang kemaluan seperti ini, maka batal. Tapi kalau megangnya seperti ini, jadi kita megangnya seperti megang apa? Megang apa? Nah, kayak megang rokok itu enggak batal. Tapi kalau perut daripada tangan, itu telapak tangan, itu batal. Kalau dari sisi-sisi jari itu enggak batal. Terus dohir tangan yang di atas tangan nih, yang kena matahari hitam, itu enggak batal. Yang batal apa? Batinul kaf. Batinul kaf ini adalah telapak tangan. Kita gabungkan ini tangan, yang di dalam itu enggak batal. Yang kelihatan di luar, yang di dalam itu batal, yang kelihatan di luar itu enggak batal. Gitu. Masuk kuburan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masakara falyatawadda." Barang siapa orang yang memegang kemaluannya sendiri, memegang kemaluan anak Adam, maka itu batal. Nih. Terus kemudian lanjut, setelah wa masuk kubul adami au halqi duburi dibatil kaf bila hail. Halqati duburi itu bolongan daripada lubang belakang. Itu kalau kita pegang dengan telapak tangan batal. Sama kayak hukumnya memegang kubul, memegang kemaluan. Gitu. Bila hailin, tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang, walaupun itu tipis, itu enggak batal. Terus kemudian apabila kita janabah, kalau janabah kita mandi wajib, otomatis wudu itu ikut. Otomatis itu wudu ikut selama kita nggak memegang kemaluan. Tapi ketika udah kita niat nawaitul ghusl akbar, kita niat mandi besar, kemudian di pertengahan ini
di pertengahan kita memegang apa namanya? Kemaluan dan halqatid dubur, lubang daripada belakang, itu di pertengahan mandi adalah awal niat. Kita udah niat mandi besar, tapi di pertengahan megang, maka mandi besarnya sah, wudunya batal. Selesai mandi harus wudu lagi. Nah, di situ. Kemudian walam suba salatil ajnabiyyah ma'a kibarin. Ini penjelasannya sangat panjang karena berkaitan dengan mahram. Itu siapa mahram kita yang selamanya, siapa mahram kita yang sementara. Terus kemudian siapa orang yang pantas, yang apa namanya yang kita pegang ini tidak batal, dan siapa kita pegang ini batal. Itu. Ini sangat panjang. Kita ambil yang pendek-pendek dulu. Yang terakhir zawalul aqli, hilangnya akal. Ini hilangnya akal seperti apa? Ada 3. Yang pertama gila, itu puncak. Itu udah paling parah. Gila. Terus kemudian pingsan. Ini derajat kedua. Ketika kita kerja, kita dalam keadaan berwudu, bersuci, kemudian di pertengahan kerja kita pingsan, maka wudu kita batal. Terus yang ketiga, derajat paling rendah itu adalah tidur. Tapi, nah di sini ada tapinya. Ada tidur yang enggak membatalkan wudu. Tidurnya seperti apa? Dulu diceritakan di dalam kitab Ushul Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Di sana menjelaskan bahwasanya dulu para sahabat ini menunggu Rasulullah SAW sholat Isya. Menunggu sholat Isya. Kemudian saking lamanya Rasulullah SAW datang ke masjid. Karena apa? Mereka para sahabat nggak mau memulai sholat kecuali imamnya Rasulullah. Para sahabat di subuh, duhur, asar, maghrib, isya mereka nggak mau memulai sholat, nggak mau qomat kecuali di dalamnya ada Rasulullah. Nah ini kebetulan dari subuh, duhur, asar mereka kecapean, kelelahan. Maghrib setelah mau isya ditinggal pergi oleh Rasulullah. Ada hajat. Kemudian udah masuk isya, itu para sahabat menunggu sampai berjam-jam menunggu Rasulullah untuk menjadi imam. Saking lamanya datangnya Rasulullah, para sahabat ini ketiduran sampai kepalanya jatuh ke bawah lantai. Dia dalam keadaan duduk. Ada minal ard, dalam keadaan duduk di atas bumi, di atas tempat duduknya, di atas lantai. Sampai kepalanya ini jatuh bagaikan burung yang mematuk makanan. Jatuh. Kemudian Rasulullah SAW datang di pertengahan orang-orang para sahabat yang ketiduran itu datang. Kemudian Rasulullah langsung sholat Isya tanpa menyuruh para sahabat untuk duduklah lagi. Itu tidur yang tidak membatalkan sholat. Karena apa? Kalau tidur kelentang, itijah, menghadap sebelah kanan, menghadap sebelah kiri, itu otomatis lubang dari belakang itu membuka. Karena apa? Karena tidak ada tekanan daripada tubuh kita, udah lengkap. Nah kemudian orang yang tengkurap kan itu kan tertekan dengan lantai, tapi tidak maksimal seperti duduk. Kalau duduk itu maksimal tertutup, walaupun mata tertutup, itu lubang belakangnya masih tertutup. Tetapi kalau udah itijah, istirqa, itu apa namanya? Tidur sebelah kanan, sebelah kiri, terus terentang, itu nggak ada kalam lagi, nggak ada pembicaraan lagi, maka wudunya mereka pasti
sesuatu apa yang keluar daripada belakangnya. Nah, di situ. Tapi kalau udah duduk, udah paten. Karena kaidah bahwasanya ketika mata terpejam, yang bawah itu terbuka. Jadi mata terpejam, yang bawah terbuka. Karena apa? Kalau tidurnya ditijak sama sebelah kanan sebelah kiri miring ataupun terentang. Lebih mungkin itu udah ngasih ngasih kesempatan buka gitu. Beda lagi, nggak ada halang lagi. Ketika mata terpejam, yang bawah buka, kecuali duduk. Mata terpejam, yang belakang itu tetap tertutup karena ada tekanan daripada tubuh dan tertutup daripada lantai. Gitu. Di situ bisa dipahami. Nah, yang terakhir, walam subasaratil ajnabiyyati ma'akibar. Ini yang panjang pembahasannya karena menyangkut mahram tadi. Mahram itu terbagi menjadi dua, mahram yang selamanya dan mahram yang sementara. Ini agak ribet pembahasannya. Karena apa? Menyangkut anak sepupu, dua pupu, anak tiri. Terus tembusnya kemana? Pernikahan. Pernikahan. Ketika ketika kita mempunyai anak tiri, kita batal enggak? Enggak batal. Terus kemudian kalau orang tua kita kawin lagi, kita boleh enggak mengawini anaknya? Misalkan seorang bapak kawin sama janda. Nah, si janda ini mempunyai anak perempuan perawan. Nah, punya anak perawan. Terus kemudian bapaknya boleh nggak nikah sama anaknya? Gitu. Boleh. Kalau si janda ini belum digauli. Kalau udah digauli nggak? Boleh. Itu ribet lagi pembahasan. Karena apa? Walau subasaratil ajnabiyyati ma'akibar, ini bercabang. Setelah kita memegang antara laki-laki perempuan, itu nanti siapa lagi yang perempuan yang kita pegang ini gak batal. Di antaranya mertua, itu. Terus mertua ke menantu, itu. Terus dari segi nasab gimana? Nanti insya Allah Jumat yang akan datang itu nanti kita perinci siapa saja yang yang mahram bin nasab, terus mahram sesusuan, terus mahram yang mana setelah kita menikahi. Itu nanti lebih panjang lagi. Intinya walau subasaratil ajnabiyyati ma'akibar, memegang antara kulit dengan kulit, bersentuhan antara kulit dengan kulit. Itu ajnabiyah, laki-laki dan perempuan. Ini intinya. Kalau laki-laki sama laki-laki enggak, perempuan sama perempuan enggak. Tapi kalau perempuan sama khunsa ini apa? Mempunyai dua kelamin. Ada enggak? Ada. Kadang dia bisa jadi laki-laki, kadang dia bisa jadi perempuan. Hatta walaupun kelaminnya ini dia ada dua, itu batal. Laki-laki ketemu unsa batal karena dia mungkin contohnya ke perempuan. Karena dia apa? Sama itu. Sama. Imam Syafi'i menggambarkan bahwasanya al-unsa itu ada. Guru-guru yang ulama-ulama Syafi'iyah itu menggambarkan bahwasanya unsa itu ada sampai dibuat ibarat masalah di bab di dalam konteks fikih gitu. Laki sama unsa sama orang-orang yang sama kelaminnya itu batal. Kemudian perempuan juga batal karena kita tidak tahu itu condong laki-lakinya. Mungkin kan
Mungkin kalau dia calon perempuannya ya nggak batal. Gitu. Walhasil bersentuhan antara kulit antara laki-laki dan perempuan itu batal. Tapi syaratnya apa? Ma'akibar, dengan syarat hadus syahwat, batas syahwat. Dalam kurung para ulama mengatakan balik. Terus ketika melihat dia mempunyai rasa ingin apa? Mempunyai rasa syahwatnya muncul ketika melihat perempuan. Kemudian laki-laki misalkan ada tetangga punya anak kecil perempuan. Kalau si tetangga si bapak-bapak itu melihat anak kecil itu mempunyai syahwat, itu maka batal. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, butuhnya nggak batal. Gitu. Kemudian sebaliknya perempuan apabila tetangganya punya anak kecil laki-laki belum balik, terus lihatnya biasa-biasa aja, terus digendong sana sini, maka wudhunya nggak batal. Ini konsepnya ini intinya. Nanti Jumat ke depan insya Allah kita perinci siapa itu yang pantas, yang nggak batal dipegang, dan siapa itu yang batal dipegang. Kemudian dirinci lagi tentang minas sabilaini, dari dua lubang. Kalau orang sakit kan biasanya ada tambahan lubang tuh, misalkan usus buntu, terus kan perutnya dibolongin, itu ada hukumnya. Kalau di atas perut itu hukumnya apa? Kalau di bawah perut dibolonginya itu hukumnya apa? Batal atau enggak? Mutlak nanti perbedaan para ulama Ibnu Hajar dan Imam Mabli insya Allah Jumat depan kita perjelas. Sekarang kita intinya aja. Intinya itu yang pertama kita ulangi, maka jaminas sabilaini ilal mani wa masukurin, sesuatu apa-apa yang keluar daripada dua lubang bawah, entah itu batu, entah itu darah, entah itu nanah, lebih-lebih air yang biasa kita keluarkan, maka itu hukumnya batal illa kecuali mani wa masukurin. Kemudian memegang kemaluan anak adami dengan syarat apabila batin kaf maka batal. Kalau sisi-sisinya tangan itu enggak batal. Tapi apabila ini lubos, ini teka-teki, apabila kencing, buang air kecil, terus kita megangnya seperti ini, batal nggak wudhu kita? Nggak batal. Megangnya begini, tapi buang air kecil. Batalnya gara-gara buang air kecil. Tapi kalau nggak buang air kecil, nggak batal. Itu teka-tekinya. Nah di situ. Terus kemudian hal kadit tubuhi dibandingkan bila air, yaitu kita memegang daripada kemaluan dan lubang yang belakang itu tanpa penghalang, maka itu batal. Kemudian walau subhasatil ajnabiyah ma'akibarin, menyentuh kulit daripada ajnabiyah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian kalau kita megang istri misalnya, batal enggak? Udah mahram loh ini, udah akad jadi mahram, batal enggak? Batal. Kecuali ngelus rambut itu enggak batal. Misalkan pulang dari kerja masih punya wudu, terus malas wudu pengen sholat, tapi kangen ketemu istri, subhanallah, pegang itu rambutnya, maka wudunya enggak batal. Kemudian pegang apa lagi? Gigi.
nggak batal. Tapi kalau menyentuh bibirnya, ya batal. Karena apa? Menyentuh antara dua kulit. Kita menyentuh giginya aja itu nggak batal. Terus rambutnya nggak batal. Kemudian apa yang ketiga? Kuku. Jadi pulang kerja nganggur kan? Ada ke orang kayak gini. Jadi pulang kerja lihat istrinya, sini kukunya aneh pegang. Nah, padahal punya wudhu itu nggak batal wudhunya. Tapi ada kan? Nganggur. Mungkin kebanyakan ngelus-ngelus rambut. Itu maka nggak batal. Kemudian menyentuh istri kita, tapi istri kita memakai kain yang tipis. Kain yang tipis sampai terlihat kulitnya. Ibaratkan pakai sarung tangan. Sarung tangan kan biasanya ada yang kelihatan tangannya. Nah itu kalau kita bersentuhan maka nggak batal. Karena apa? Hail, ada penghalang meskipun itu tipis. Mungkin itu saja. Nanti insya Allah minggu depan kita terinci lagi permasalahan daripada minas sabilaini, makharaja minas sabilaini, keluar yang daripada lubang-lubang seperti apa nanti yang dimaksud daripada masalah-masalah di dalam fikih. Terus wala subasaratil ajnabiyah ma'akibar, yaitu menyentuh kulit laki-laki dan perempuan hadus syahwat yang udah sampai puncak syahwat. Nah itu nanti kita bisa mencabang mendetek ke hal-hal yang mahram, yang haram dinikahi, terus daripada sambung ke bab pernikahan. Kenapa kalau kita banyak-banyak itu nanti blank. Apalagi maaf. Kalau anak muda kayak Sadaris, kayak yang lain tuh yang belakang Akhina, itu enak kalau dikasih materi banyak, dia masih kuat. Masih kuat. Ya. Kalau kita orang, dikit-dikit kita cari intinya aja. Alhamdulillah. Semoga pengajian kali ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan mendapatkan kita semua, keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, yaitu pandangan maksud pandangan rahman min Allah taala wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pandangan kasih sayang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak perlu di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua orang yang kita sayangi, sehingga kita tidak hanya kumpul di dunia, bahkan nanti insya Allah kita kumpul di akhirat yang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mencatat nama kita menjadi ahlul jannah bila hisab bila ta'ab bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mencatat nama kita menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam hati kita yaitu mahabbatul shadiqah, cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para keturunannya, khususnya kepada para ahlul baitnya, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta kepada mereka, yang mana almarhum man ahab, orang seseorang itu bakal dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang dicintainya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan lisan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la
wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin ya muhawwil ahwal kullana ila ahsanil hal ya muhawwil ahwal kullana ila ahsanil hal ya muhawwil ahwal kullana ila ahsanil hal ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin nanti setelah baca doa penutup ada pertanyaan, silakan tiga aja. Ya Rabbana atarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alayna tawbah waghsil kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهلي وإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عنادة شسوم والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين. Bapak dibuka sesi tanya jawab, itu sebanyak 3 pertanyaan. Silakan. Mengenai yang tadi dibatalkan dulu, memegang kemaluan anak Adam itu ada batas umur berapa yang membatalkan umurnya? Yang membataskan itu nggak ada. Setiap anak Adam siapapun dia, anak kecil, bayi, siapapun, maka itu tetap batal karena pusatnya apa? Adami itu nggak menyangkut dengan umur. Siapapun dia, kalau dia selagi anak manusia juga batal. Tapi jangan heran kalau ada anak persilangan antara manusia dengan hewan. Kalau itu hewan, kalau condongnya ke hewan, maka itu dinamakan hewan. Tapi kalau condongnya kepada manusia, maka dinamakan manusia. Padahal dia persilangan antara manusia dan hewan. Ini permasalahannya ada nggak dalam kitab fikih? Ada. Dalam kitab fikih ada pembahasan. Ulama fikih tidak memberikan permasalahan kecuali sesuatu itu sudah terjadi. Selagi itu anak manusia, maka hukumnya apa? Ada lagi Pak, 2 pertanyaan. Dulu itu tahu. Ini apa? Tadi kan Ustaz bilang kalau ibunya udah digaulin, anaknya gaulin juga nggak boleh ya? Gimana? Tadi kan ibunya digaulin, udah digaulin gitu, kawinin bahasa. Maksudnya anaknya digaulin juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah sekarang tanya nih, kalau adik kakak digaulin dua-duanya tapi dinikahkan gimana? Di adik kakak, Ya adik kakaknya. Dinikahin dua-duanya. Dinikahin. Adiknya dinikahin juga. Gitu. Ya kakak Dua-duanya. ada kakak dinikahin dua-duanya. Kan digaulin. Ya, adik ipar. adik kakak. Nah, Suami istrinya nikah dengan istri, suami istri, adiknya istri dinikahin dari iparnya. Jadi misalkan Bapak nikah
janda nih. Iya. Nah, si janda ini punya anak. Nah, terus bapak belum menggauli si janda itu, istrinya bapak. Boleh pindah nikah ke anaknya. Kalau udah di antara salah satu nasab itu udah dinikahin, maka udah lainnya jadi mahram, kan ipar, adik ipar, maka nggak boleh dinikahin itu adik ipar. Terus nggak boleh balik lagi ke ibunya. Terus udah nikahin anaknya, kemudian kok lama-lama ibunya cakep juga, kayak gitu. Terus balik lagi ke ibunya, itu nggak bisa. Karena apa? Sudah menikahi anaknya. Jadi ibunya menjadi mertua. Nah gitu. Itu seperti sistem kayak bapak punya adik ipar. Nah, istri bapak kakak iparnya. Nah, maka nggak boleh menikahi daripada adik iparnya karena udah menjadi mahram. Cuman kalau pegang itu batal karena mereka ini daripada adik ipar mertua. Kalau mertua nggak batal. Tapi kalau istrinya terus ada adiknya itu batal karena dia ikut mahram yang telah menikah. Mahram telah menikah ini seperti apa? Kayak bapak punya punya istri, mertua ayah ibu ke ibu khususnya kan, ibu itu nggak batal karena udah menjadi ayah ibu, menjadi ibu. Tapi ke anak-anaknya yang perempuan, nah itu di madhab yang lain itu batal, di madhab yang lain ada yang nggak batal, di madhab kita Imam Syafi'i itu batal. Tapi beberapa ulama Syafi'iyah itu mengatakan nggak batal. Cuman ihtiyat, kita kembali ke berhati-hati karena apa? Imam Syafi'i ini madhab yang paling bagus daripada madhab yang lainnya. Kalau kita nggak ihtiyat, kita bakal sembrono untuk pegang-pegang sama adik ipar. Kalau udah sembrono kayak gitu, kita mau, misalkan bosan sama kakaknya, kita pindah ke gitu. Menghindari daripada khutwatus syaitan, langkah-langkah daripada setan. Itu madhab kita. Lebih berhati-hati dalam ilmu fikih. Nah, karena apa kok menjadi madhab yang paling baik? Karena udah dinas oleh Rasulullah bahwasanya nanti bakal lahir daripada Bani Quraisy yang mana ilmunya ini menyangkut daripada menyelimuti daripada dunia. Siapa? Bukan Muhammad bin Idris Asy'ari. Jadi intinya nggak boleh dinikahi. Soalnya kita udah nikah sama kakak iparnya. Kalau tetap dinikahin juga mah Nggak boleh diajak makan. cuma nanti insya Allah kita perjelas lagi dengan adanya referensi daripada kita nanti Jumat depan. Nah itu khusus kita pembahasan tentang mahram, siapa yang pantas dinikahin, siapa yang pantas tidak dinikahin, terus siapa juga orang-orang yang kita megang itu batal, siapa juga orang-orang yang kita pegang itu enggak batal. Itu kita perinci nanti penyambungan daripada wudu itu berkaitan dengan bab nih. Itu ilmu fikih. Wallahu a'lam. Saya satu lagi yang mau bertanya, Pak. Saya mengenai ini sholat berjamaah di rumah nih, biasanya habis maghrib nih. Setelah sholat biasanya istri anak pada salaman ke suami, gimana tuh? Ya kalau enggak ada hail maka batal ke istri.
Tapi kan istri pakai mukena kan gombrong tuh. Kalau kita salaman ada mukenanya itu enggak ada. Terus kemudian udah terlanjut buka mukena, cuman kelihatan kerudung aja. Terus tangannya pas mau salaman sebagian ada mukenanya, sebagian kena. Misalnya kelingking aja, cuman pepet gitu. Itu batal. Walaupun tengah-tengahnya ini ada haid penghalang. Terus kemudian kalau habis sholat biasanya kan megang kepalanya istri, kita doain, kita bacain Al-Nasr, gitu. Terus kita bacain Al-Ikhlas 11 kali. Biar apa? Biar nurut nih. Nurut. Biar nggak apa namanya? Biar nggak munjak. Kita bacain. Niati tabaruk li Quran. Biar si istri kita ini berkah dengan berkahnya Al-Quran. Kita baca Al-Ikhlas. Jadi kita megang rambut doang nih. Megang rambut